Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita membuka hati kita untuk memuji meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Begitu banyak alasan untuk kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang penuh belas kasih, maha pengampun, maha baik, dan masih banyak alasan untuk kita menyembah Dia. Pagi ini mari angkat suara menaikkan pujian kepadanya. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the
pagi hari ini kami menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami, oleh karena kebaikan-Mu yang begitu melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Pimpinlah kiranya ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Sebab Tuhan itu baik, mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Syukur halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Biarlah hidup kita menjadi cerminan kemuliaan Tuhan dengan tiap-tiap hari diperbarui dan disucikan. Sucikan hatiku. Sucikan hatiku, buat hatiku setia.
hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, oleh nama-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku. Itulah kerinduan hati kita, biarlah hari demi hari kita disucikan dan semakin indah di hadapan Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman gereja. Ibadah raya minggu ini masih dilakukan secara online, namun demikian hadirat Tuhan kiranya dengan luar biasa tetap melawat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Jemaat bisa memberi persembahan melalui kotak persembahan yang disediakan di gereja atau dititipkan kepada petugas gereja yang berada di gereja setiap hari Sabtu, Minggu, dan Senin pukul 8 sampai 12 atau dapat ditransfer ke rekening yang sudah tertera pada warta gereja. Setiap Rabu pukul 19 jemaat bisa bergabung secara virtual dalam kebaktian tengah minggu. Saya yakin iman Bapak Ibu akan dikuatkan melalui persekutuan tersebut. Untuk PPK secara virtual diadakan setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat pukul 18.50. PRBK secara virtual diadakan setiap hari Jumat pukul 19. Kebaktian anak-anak online setiap minggu pukul 9 dilanjutkan dengan kebaktian anak-anak secara virtual pukul 9.30. Jemaat bisa turut menabur di ladang Tuhan untuk pengadaan sound system gereja, untuk pembangunan gedung sinode, dan untuk pelayanan misi. Ketiga persembahan tersebut dapat diserahkan melalui gereja atau transfer rekening dengan nomor yang sudah dicantumkan pada warta gereja. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini, panjang umur, bahagia, dan sehat selalu. Mendengar firman Tuhan menjadi hal yang sangatlah penting. Pagi ini kita beroleh kesempatan yang indah untuk mendengar firman-Nya. Karena itu kita mengakui kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita perlu Allah beserta dengan kita. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
berjalanlah denganku. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biarlah ini menjadi doa kita. Kita menyadari keterbatasan kita. Kita perlu Tuhan untuk memimpin dan menyertai kita. Mari Tuhan, Kau senantiasa pimpin kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Yesus, pimpin kami selalu. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. ya Tuhan, ini yang jadi doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Sekalipun kami masih beribadah di rumah, oleh karena PPKM, kami bersyukur karena Tuhan pelihara kami. Kami bersyukur karena kami menjadi bagian daripada upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan pelihara kami, Tuhan jagai kami dan Tuhan berkati. Hari ini kembali kami akan renungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami, memberkati kami sehingga firman Tuhan boleh memberi hikmat, memberi kepada kami pengertian. Ya Roh Kudus, urapilah kami supaya kami boleh menangkap isi hati-Mu. Urapilah hamba-Mu,
Dan biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan di mana kami berada, memenuhi hati kami sekalian, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang pertama, ayat 41 bagian B sampai dengan ayat yang ke-46. Ulangan pasal 1 ayat 41 bagian B sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata demikian, kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan Tuhan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kata Musa, katakanlah kepada mereka, kepada bangsa Israel, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengah kamu, nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah getirnya kekalahan. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang laporan dari ke-12 pengintai, dan oleh karena laporan 10 pengintai yang melemahkan seluruh rakyat, yang menggoncangkan seluruh rakyat pada waktu itu, sehingga Tuhan menghukum mereka karena Tuhan murka kepada mereka. Bangsa itu lebih mendengar kepada laporan dari 10 orang yang melemahkan itu dibanding laporan 2 orang yang memberi semangat kepada mereka. Dan Tuhan berkata, orang yang 20 tahun ke atas yang lahir di Mesir itu akan di bumi hanguskan, dihancurkan. Saudara-saudara, setelah dihukum oleh Tuhan karena masalah pengintaian tersebut, tiba-tiba orang Israel berkata, kami mau maju berperang. Baru saja dinyatakan bahwa mereka dihukum oleh Tuhan, tiba-tiba mereka berkata, kami mau maju berperang. Lalu Israel naik ke gunung dan berperang melawan orang Kanaan, orang Amalek, dan orang Amori. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Amalek itu, orang Kanaan itu, dan orang Amori itu keluar menyerbu mereka dan mengejar mereka seperti lebah, dikatakan oleh Alkitab tadi, dan mengalahkan mereka dari Seir sampai ke Horma. Akibatnya saudara-saudara, mereka pulang dengan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Alkitab berkata Tuhan tidak mendengarkan tangisan mereka. Dan akibat peristiwa itu, mereka harus tinggal di Kades untuk waktu yang sangat lama. Dan itu adalah kekalahan yang sangat menggetirkan. Saudara-saudara, bukankah beberapa waktu sebelumnya mereka sudah mengalahkan Amalek? Kita sudah membahas itu 2 minggu yang lalu. Mereka sudah mengalahkan juga beberapa negara yang lain. Mereka sudah memukul Sihon, raja orang Amori. Mereka sudah mengalahkan raja orang Basan. Tetapi saudara-saudara, sekarang mereka mengalami kekalahan yang sangat getir, yang sangat memalukan, yang sangat menyakitkan. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Israel mengalami kekalahan yang begitu menggetirkan? Ada beberapa sebab. Saya mencatat dari
kitab Ulangan pasal 1 dan juga dari Bilangan pasal 14, saudara-saudara sekalian, karena dua hal ini berkaitan, cerita ini adalah cerita yang sama. Ada beberapa penyebab kenapa Israel mengalami kekalahan yang begitu menggetirkan, yang begitu menyakitkan, yang begitu melukai kehidupan mereka. Yang pertama, oleh karena mereka menganggap enteng masalah. Ulangan 1 ayat 41b tadi berkata, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Saudara-saudara, di gunung itu mereka sudah ditunggu oleh orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan orang Kanaan. Bahkan dikatakan di situ ada orang Enak, orang-orang yang ukuran badannya raksasa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang kuat, dan kota-kota mereka adalah kota yang berkubu dan sangat besar. Mereka tinggi-tinggi perawakannya, dan bahkan ada informasi berkata mereka memakan penduduk. Inilah orang-orang yang tinggal di pegunungan itu. Tetapi orang Israel menganggap enteng. Orang Israel menggampangkan. Orang Israel berkata, wah mudah sekali kita naik ke gunung itu dan menyerang mereka. Sikap ini bolak-balik saudara dari beberapa hari sebelumnya. Di Bilangan 13 ayat 33 mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Tetapi beberapa jam kemudian mereka berkata, kami mau maju berperang, kami mau naik ke gunung, mengalahkan mereka. Dan Musa berkata, kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan itu. Saudara-saudara, orang-orang ini sungguh orang-orang yang tidak stabil. Baru saja berkata, kita seperti belalang, mereka seperti raksasa. Dan tiba-tiba mereka berkata, kami mau maju berperang, kami mau naik ke gunung, kami mau mengalahkan orang-orang itu. Saudara-saudara, dimanapun musuh pasti bertujuan ingin mengalahkan. Musuh Israel terdiri dari beberapa bangsa itu. Di situ termasuk ada orang Amalek yang sudah dikalahkan oleh Yosua beberapa waktu sebelumnya. Mereka menanti dan mereka menghancurkan Israel pada kesempatan kali ini. Tidak mungkin ada musuh yang mau mengalah. Agar menang saudara-saudara, kita tidak boleh menganggap remeh, tidak boleh menganggap enteng musuh kita. Harus pakai perhitungan. Harus betul-betul memperkirakan dan betul-betul menganggap serius setiap peperangan rohani kita terutama. Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang harus kita perangi. Di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang merintangi kita. Tetapi Musa berkata tidak boleh menganggap mudah. Tidak boleh menganggap remeh. Tidak boleh menganggap bahwa musuh kita, lawan kita kecil, mudah sekali kita hadapi. Setiap peperangan, setiap pergumulan, setiap perjuangan haruslah kita pandang sebagai pergumulan, perjuangan yang serius. Ini yang pertama, kenapa mereka kemudian dikalahkan, yaitu karena mereka menganggap mudah untuk naik ke gunung itu. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa mereka dikalahkan dengan kekalahan yang begitu getir, ialah karena mereka tidak update firman Tuhan. Dalam Ulangan 1 ayat 42 dikatakan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Itu firman Tuhan. Sebelumnya memang Tuhan pernah memerintahkan mereka untuk maju berperang melawan Amori. Itu di ayat 7. Di ayat 7 memang Tuhan berkata, maju kalahkanlah Amori. Tetapi kemudian karena peristiwa yang mengacaukan mereka itu saudara-saudara, di ayat 42 kemudian dikatakan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang. Tetapi karena kekacauan yang disebabkan oleh 10 pengintai itu, Tuhan mengupdate, merubah, memperbaharui firman-Nya. Ulangan 1 ayat 40 dikatakan, di situ ada perintah baru. Perintah baru berkata, tetapi kamu ini baiklah, berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau.
karena kekacauan itu, karena tangisan seluruh rakyat, karena Tuhan murka, perintah baru Tuhan adalah supaya Israel tinggalkan Kades Barnea, lalu kembali ke jalan semula, kembali ke arah Teberau dikatakan. Itu adalah jalan yang pernah mereka lalui beberapa hari sebelumnya. Lalu ayat 42 dikatakan, jangan maju dan jangan kamu berperang. Perintah sudah diubah, terbaru mereka dilarang berperang, mereka harus kembali ke jalan semula, tetapi mereka justru pergi berperang, saudara-saudara sekalian. Disuruh kembali ke titik semula, tapi mereka berkata, kami mau pergi ke gunung berperang seperti yang Tuhan suruh. Dan akibatnya saudara-saudara mereka kalah. Karena firman-Nya bukan itu lagi. Semula memang dikatakan maju perang, kalahkan Amori. Tetapi karena banyak persoalan Tuhan berkata tidak jadi, sekarang kembali ke jalan semula, nggak boleh berperang, nggak boleh bertempur, dan merubah rencana. Plan A dirubah menjadi plan B. Saudara-saudara sekalian, dalam mengiring Tuhan, kita juga harus mengupdate firman Tuhan. Jika tidak, maka kita akan gagal, kita akan kalah oleh berbagai-bagai persoalan, dan kita akan mengalami kegetiran di dalam kehidupan kita. Penting sekali bagi setiap kita untuk melatih pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita juga harus mempertajam pendengaran kita. Jangan hanya berpegang kepada khotbah masa lalu, jangan hanya berpegang kepada pengalaman masa lalu, atau apapun yang pernah kita alami di masa lalu. Kita harus terus mengupdate perintah Tuhan kepada kita. Untuk itu pendengaran kita harus dipertajam tiap pagi. Kita latih apa rencana Tuhan bagiku hari ini. Apakah perintahnya masih sama seperti kemarin, masih sama seperti yang lalu, atau ada perubahan, ada perintah baru. Ini perlu sekali kita tangkap. Kalau enggak, saudara-saudara, kita akan mengalami kegetiran seperti yang dialami Israel. Firman-Nya sudah dirubah, tapi mereka tetap memegang firman yang lama, dan akibatnya mereka mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Yang ketiga, kenapa mereka mengalami kekalahan seperti itu? Ialah karena terlalu berani. Ulangan 1 ayat 43b berkata, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Itu teguran Musa kepada bangsa itu. Mereka menangis, saudara-saudara, mereka datang, Pak, kami mengalami kekalahan. Lalu Musa berkata, kamu terlalu berani. Ya, pertama tadi dikatakan karena kamu menganggap enteng, menganggap mudah. Yang kedua karena kamu tidak mengupdate firman Tuhan. Firman Tuhan sudah berubah, kamu tetap nekat memegang yang lama. Dan yang ketiga ini dikatakan karena kamu terlalu berani. Terlalu berani itu artinya apa, saudara-saudara? Terlalu berani itu berarti serampangan, ceroboh, lancang, congkak. Gara-gara terlalu berani, gara-gara serampangan, gara-gara ceroboh, mereka lancang, mereka congkak, maka orang-orang Israel dipermalukan oleh musuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang serampangan. Kita belajar untuk tidak menjadi orang yang ceroboh, orang lancang, dan orang yang congkak. Hitung kekuatan, hitung kelemahan yang ada pada kita. Ya, kita mungkin mengerti bagaimana kita mengukur kekuatan dan kelemahan kita melalui analisa SWOT. Ada orang berkata dalam segala keadaan, dalam segala situasi, untuk diri sendiri, untuk pribadi, untuk individu maupun untuk organisasi,
untuk lembaga, untuk apapun kita perlu mengukur kekuatan kita, SWOT, strength, lalu weakness, kelemahan, opportunity, yaitu kesempatan yang ada, lalu threat, segala ancaman yang mengancam kita. Ini harus kita hitung. Jangan ceroboh, jangan serampangan, jangan terlalu berani. Kita harus menghitung betul kekuatan kita seberapa. Kelemahan kita apa saja. Kesempatan yang kita miliki kira-kira apa saja. Dan ancaman yang ada di depan kita apa saja. Itu harus diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Itu berlaku untuk segala hal, saudara-saudara sekalian. Analisa SWOT ini perlu kita pakai. Berikutnya yang keempat, kenapa mereka kalah saudara-saudara ialah karena mereka membelakangi Tuhan. Kita pindah ke Bilangan pasal 14 ayat 43, di sana dikatakan, sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Membelakangi itu dalam terjemahan bahasa Jawa disebut balelo. Sebab kamu balelo. Balelo itu apa saudara-saudara? Balelo itu berarti melawan aturan secara terang-terangan. Ada loh orang Kristen yang melawan aturan secara terang-terangan. Aturan sinode, aturan gereja lokal, aturan di masyarakat, aturan di perusahaan. Dia lawan terang-terangan. Itu namanya balelo. Uraan, semau hati sendiri, susah diatur, itu balelo. Lalu memihak kepada musuh. Kenapa Israel kalah? Karena balelo, melawan aturan secara terang-terangan, maunya sendiri, susah diatur. Orang Israel membelakangi Tuhan, balelo terhadap Tuhan, melawan Tuhan secara terang-terangan. Akibatnya saudara-saudara, Tuhan tidak menyertai mereka, Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka, dan kekalahan, kehancuran, itulah yang mereka dapatkan. Membelakangi Tuhan itu bahaya sekali. Kita harus pastikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan hadir, Tuhan beserta. Tuhan memang berjanji akan menyertai kita, hadir dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tapi kalau kita sendiri membelakangi Tuhan, kalau kita sendiri balelo, kalau kita sendiri semau suka kita sendiri, susah diatur, maka Alkitab berkata, Tuhan tidak ada di tengah-tengah kamu. Tuhan tidak beserta dengan kamu. Maka saudara-saudara jangan pernah membelakangi Tuhan. Jangan balelo, jangan melawan aturan, jangan uraan, jangan bertindak semau gue, jangan menjadi orang yang susah diatur. Jadilah orang yang terus berpihak kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kenapa orang Israel mengalami kekalahan yang begitu getir saudara-saudara? Karena mereka nekat. Bilangan 14 ayat 44 berkata, meskipun demikian mereka, orang-orang Israel itu nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Musa dan tabut perjanjian tetap ada di tempat perkemahan, di tabernakel. Orang-orang ini nekat naik ke gunung. Tidak ada Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, tapi nekat. Nekat artinya apa? Nekat berarti sembrono, gegabah, ngotot, bersikeras, tidak berpikir panjang, tidak mempedulikan apa-apa. Pokoknya naik. Akibatnya hancurlah mereka saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita boleh menjadi orang yang optimis. Kita boleh menjadi orang yang berpikiran positif. Tetapi jangan menjadi orang nekat. Ya.
hanya orang nekat yang melewati badai, kata ungkapan orang. Dan ada yang bilang kalau nggak nekat ya nggak bakal jadi wira swastawan. Kalau aku nggak nekat, nggak ada capaian seperti ini. Itu kan beberapa orang tertentu. Nekat itu berbahaya. Tanpa perhitungan, sembrono, gegabah, itu berbahaya. Jadi jangan nekat menghadapi COVID, menghadapi virus, menghadapi bahaya sekarang ini. Jangan nekat, pakai perhitungan. Saudara-saudara, segala sesuatu yang berlebihan atau terlalu itu tidak baik. Kadar yang terlalu tinggi juga akan mengarah kepada hal-hal yang tidak lagi logis, tidak masuk akal. Nekat yang berlebihan bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Jadi jangan pernah nekat, pakai perhitungan, memikirkan segala sesuatu, dan nunggu tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ingin mengalami kekalahan yang begitu getir seperti yang dialami oleh orang Israel ini, perhatikanlah kelima hal ini, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan kelima hal ini, hidup kita akan aman. Jangan menganggap enteng musuh, jangan menganggap remeh segala masalah. Semua masalah itu serius. Semua musuh yang menyerang kita itu serius. Jadi jangan menggampangkan, jangan mengecilkan, jangan menganggap remeh. Lalu yang kedua tadi, berusahalah untuk selalu update firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan yang baru, dengar khotbah baik-baik, baca Alkitab baik-baik. Di situ nanti Tuhan akan bicara kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Tentang tuntunan, tentang rencana Tuhan. Dia akan memberi rema kepada kita, rema yang baru. Sehingga kita berjalan berdasarkan rema itu. Bukan berdasarkan pengalaman di masa lalu, bukan berdasarkan apa yang Tuhan beri kepada kita di masa lalu, tapi rencana Tuhan yang diberitahukan kepada kita yang terkini, yang terbaru. Usahakanlah tiap pagi dengar suara Tuhan. Mau apa Tuhan di dalam hidup kita dan melalui kita. Yang ketiga tadi, jangan bertindak terlalu berani dalam arti serampangan, ceroboh, lancang, dan congkak. Dan yang keempat, jangan membelakangi Tuhan, jangan balelo, jangan melawan aturan secara terang-terangan, jangan menjadi orang yang uraan, semau gue, tidak mau diatur. Jadilah orang yang mau bekerja sama dengan orang lain. Dan yang terakhir tadi, jangan menjadi orang yang nekat, yaitu orang yang sembrono, yang gegabah, yang ngotot, yang bersikeras, yang tidak berpikir panjang, tidak memperdulikan apa-apa. Biarlah kita mengalami kemenangan, biarlah kita mengalami sukacita, biar kita mengalami kelimpahan dalam hidup ini. Karena Tuhan menjagai, memelihara, menyertai kita dalam seluruh perjuangan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan membuka pikiran kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah tingkah laku kita, menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, supaya kita boleh menyenangkan hati Bapa, kita boleh menikmati berkat-berkat-Nya, penyertaan-Nya, perlindungan-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada kesempatan ini. Kami mau Tuhan mengalami kemerdekaan, kebebasan, oleh karena firman-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah kami, ubahkan kami. Perbaharuilah hidup kami. Biar kami belajar dari pengalaman pahit orang Israel. Sehingga kami tidak mengikuti mereka. Kami tidak meniru mereka. Kami boleh menghindari segala pengalaman-pengalaman yang pahit itu. Kekalahan yang begitu getir yang mereka alami. Kami tidak mau mengalaminya Tuhan. Kami mau mendapatkan yang indah, yang baik. Hal-hal yang mulia daripada Tuhan. Dan tolonglah kami supaya pikiran kami, hati kami, konsep kami, seluruh diri kami diubah, diperbaharui oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
terpujilah namamu. Bapa yang kekasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami yang dalam minggu ini akan merayakan ulang tahun ke-76. Terima kasih Engkau sudah memberkati negara ini dengan kemerdekaan. Kami tahu kemerdekaan itu bukan melulu perjuangan daripada pendahulu kami, para pejuang yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi kemerdekaan yang kami dapatkan adalah rahmat dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan sekali lagi bangsa ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Berkatilah ya Tuhan. Dalam merayakan ulang tahun minggu-minggu ini, biarlah kiranya Engkau menyertai seluruh anak bangsa, menyertai pemerintah, menyertai semua orang yang bersuka cita merayakan hari kemerdekaan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati dalam upaya untuk menanggulangi COVID-19. Terima kasih sejauh ini sudah banyak kemajuan. Tapi kami tetap berdoa supaya Tuhan terus menjaga, melindungi, memelihara bangsa ini. Tuhan terus memberkati pemerintah, memberkati semua pihak yang turut ambil bagian di dalam menanggulangi pandemi yang ada. Sehingga anak bangsa selamat dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang minggu ini berulang tahun. Untuk saudara kami Andika Suprapto. Untuk saudara kami Diaken Daniel Rianto. Untuk adik kami Samuel Cahyono. Untuk Yunita. Tuhan, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan mengurapi mereka dan memberi berkat-Mu secara berlimpah-limpah untuk setiap saudara yang minggu ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap perjuangan, setiap pergumulan, peperangan rohani, peperangan dalam jiwa kami, peperangan menghadapi segala kenyataan, biar kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkatilah seluruh kegiatan kami di sepanjang minggu ini, bahkan minggu-minggu berikutnya. Biarlah anugerah-Mu terus melawat kami, memberkati jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan-Mu pada waktu mereka sakit. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit pada waktu mereka kekurangan. Tuhan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Engkau terus memberkati para pelayan-Mu yang dengan sukacita memungkinkan siaran ini boleh berlangsung dan jemaat boleh beribadah dengan sukacita. Sekalipun tidak berjumpa dengan saudara seiman, kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan, sekalipun itu di rumah kami masing-masing. Terima kasih, berkatilah hamba-hamba-Mu ini ya Bapa, berkatilah dengan limpah. Terpuji Tuhan. Dan sekarang berkatilah kami dengan berkat yang baru, berkat yang kami perlukan untuk minggu-minggu ini. Haleluya. Sekarang saudara-saudara, angkatlah hatimu, angkat tanganmu, pandang Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
menyapa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Demikian ibadah kita pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan memberkati saudara semua.